Tempat ini, come on, come on, come on, come on. We give you all the praise, we give you all the glory, Lord. Come on, come on. Kiara basyekara lara papa syekiriri. Kakak mau ngajak kita 2-3 menit sekali lagi untuk kita sama-sama beri pujian buat Tuhan. Sekali lagi kita beri sebuah kemuliaan buat Tuhan, teman-teman. Dia yang layak, dia yang layak, dia yang layak, dia yang layak. Cuma dia yang layak, teman-teman. Come on, come on. We give you all. We give. Namamu besar, namamu dahsyat. Oh, we welcome you, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Ya Rabashakerere, ya Rabashakerere, kami Rabashakerere. Kami nyanyikan kemegahan-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang besar, Kau yang berkata, Kau menyanyikan segala raja. Alfa dan Omega. Bapak, aku berdoa Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan, sampai enggak ada satu pun ruang di mana ketakutan bisa berkuasa Tuhan. Bapak, aku berdoa Engkau penuhi tempat ini dengan kasih-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan penuhi tempat ini dengan cinta-Mu Tuhan. Dan Bapak, aku berdoa Tuhan Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Tuhan. Thank you tim musik, thank you. Kalian luar biasa. Oke, malam. Malam, oke. Oke. Teman-teman, kakak pengen share sesuatu yang hari-hari ini kan kita sedang masuk tema namanya House of Light. Dan ketika kakak sedang siapin bahan khotbah ini, kakak ngerenung, kakak mikir gitu, kakak coba pikir light itu buat gue seperti apa. Kalau gue datang ke light, kalau gue ke light, apa yang gue rasakan, apa yang gue alamin, dan apa yang hari-hari ini yang selama kakak datang ke light itu terus memberkati kakak teman-teman. Kemarin kakak sudah share bagaimana light adalah rumah hadirat Tuhan. Kak Yunus sudah share bagaimana light adalah rumah dari pelepasan, rumah dari pembebasan akan kasih Tuhan. Kak Jo juga sempat share tentang rumah dari harapan. Dan hari ini kakak pengen share, kakak pengen bagikan kalau light adalah sebuah rumah dari kasih. Light adalah sebuah rumah di mana setiap kali kakak datang ke tempat ini, kalau kakak kalian ingat kemarin Kak Vina sempat kesaksian, setiap kali dia datang ke Light, setiap kali dia masuk dalam worship di Light, dia selalu merasakan sebuah tempat peristirahatan. Setiap kali dia datang ke Light, dia selalu ketika dia mencari sebuah jawaban, dia mendapat sebuah jawaban dari Tuhan di tempat ini. Dan buat kakak, ketika kakak coba pikir apa, dan kakak temukan Light selalu menjadi sebuah tempat di mana kakak bisa merasa diterima teman-teman. Light selalu menjadi sebuah tempat di mana rumah buat kakak, di mana kakak nggak perlu takut yang namanya kakak ditolak. Light menjadi sebuah tempat rumah di mana kakak nggak perlu takut kalau kakak akan tidak dianggap. Tapi Light menjadi sebuah rumah di mana kakak tahu setiap kali kakak datang ke sini ada sebuah penerimaan dari Tuhan, dari mentor-mentor daripada kalian. Dan selama kakak
datang ke Light itu yang selalu memberkati kakak. Itu yang selalu buat kakak akan selalu merasa kakak diterima. Dan kakak punya tempat di sini teman-teman. Kakak akan ambil dari satu firman di 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebenarnya kakak siapkan dari versi Inggris tapi kakak akan terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Indonesia kakak terjemahan seperti ini. Kita Light telah dipanggil ke dalam sebuah pertemuan, sebuah pertemuan yang sangat dalam, yang sangat intim dengan kasih Tuhan. Dan kita percaya dalam kasih-Nya akan kasih Bapa kepada kita. Dan siapapun yang hidup dalam kasih-Nya hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan hidup di dalam dia. Teman-teman, ketika kakak sedang merenung ayat ini, apa arti dari sebuah pertemuan intim? Apa arti dari sebuah pertemuan yang sangat dalam dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan? Teman-teman, yang akan kakak bahas pertama-tama kakak bahas adalah gini. Ketika kakak sedang menyiapkan buat kakak share, ketika kakak sedang cari-cari referensi, kakak temukan dalam satu penelitian mengatakan bahwa manusia hidup itu memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik, kebutuhan, kakak lupa apa? Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk akan kasih sayang dan untuk memiliki atau sense of love and belongingness. Dan ketika kakak coba renungkan, kakak sadar kita manusia perlu yang namanya terima sebuah namanya kasih. Kita manusia perlu yang namanya sebuah tempat di mana kita bisa diterima. Misalnya kita datang ke sebuah komunitas, kita datang di, misalnya kakak waktu itu pernah sempat datang ke persekutuan doa kakak di kampus. Tujuan kakak adalah kakak pengen cari sebuah komunitas di mana kakak bisa diterima di komunitas kampus tersebut. Supaya gue bisa terima, gue bisa bangun hubungan, gue bisa bangun pertemanan, siapa tahu gue bisa dapat kemudahan di kuliah gue. Tapi itu, pada dasarnya manusia punya sebuah kebutuhan dalam dirinya kalau dia perlu merasa diterima. Kalau misalnya nih, kakak kasih contoh gini. Kalau ada cowok nembak cewek, yang diperlukan apa? Diterima, betul? Masa iya gue nembak cewek atau cowok nembak cewek dan gue berharap ditolak? Kan gak mungkin. Bro, gue mau nembak cewek nih, tapi gue berharap gue ditolak. Kan gak mungkin gitu kan. Pasti pengennya adalah kita diterima. Dan manusia perlu yang namanya sekali lagi sebuah penerimaan. Dan ada 2 poin yang hari ini akan bahas mengenai penerimaan. Kakak akan bahas kurang lebih dari apa yang kakak alami dalam hidup kakak teman-teman. Yang pertama, kasih melenyapkan ketakutan. Dari 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Teman-teman, kakak terberkati sejujurnya dengan khotbah Kak Jos kemarin, di mana dia mengatakan manusia seringkali merasa nggak cukup, ya kan? Manusia seringkali merasa nggak cukup. Di sini gue merasa nggak cukup, dan nggak akan pernah merasa cukup. Atau menurut kakak nggak pernah temuin titik di mana kakak merasa puas. Gue puas makan, gue puas ini, gue puas itu. Selalu ada yang kurang, dan selalu ada yang kurang. Dan dalam hidup kakak tumbuh di sebuah didikan orang tua kakak yang selalu kakak dituntut. Kenapa? Satu lagi karena kakak cowok, kakak juga anak pertama, otomatis orang tua kakak akan nuntut kakak begitu banyak. Mungkin yang anak cowok mungkin akan lebih relate. Dari kecil kakak dituntut untuk bisa mandiri, kakak dituntut untuk bertanggung jawab, di sekolah kakak dituntut untuk bisa belajar dengan giat, mesti nilai bagus, mesti dapat ranking, bla bla dan sebagainya macamnya. Tapi ketika kakak jalankan itu, ketika kakak coba jalankan sebuah ekspektasi daripada orang tua kakak untuk kakak bisa hidup seperti yang mereka mau, dengan tujuan, dengan pikiran kakak saat itu mungkin kalau gue dapat nilai bagus, mungkin kalau gue bisa berhasil di sekolah, mungkin kalau kuliah gue enggak 5,5 tahun, bapak mama gue mungkin akan bangga sama gue. Papa mama gue mungkin akan senang, wih Lukas kuliahnya 4 tahun, kalau bisa 3,5 tahun. Tapi ini 5,5 tahun. Dan ketika kakak coba jalankan itu, kakak tumbuh dengan sebuah pemikiran kalau gue gak akan bisa diterima oleh papa mama kakak.
selama gue belum bisa jalankan tanggung jawab, sebelum gue bisa jalankan ekspektasi-ekspektasi yang papa mama kakak taruh dalam hidup kakak. Dan tambah sadar ketika kakak coba jalankan, dan ketika itu nggak berhasil, ketika kakak dapat nilai jelek, ketika kakak bahkan hampir nggak pernah naik kelas, itu muncul sebuah pikiran ketakutan dalam hati kakak. Gue takut kalau gue pulang dan gue bawa nilai gue, mak gue bakal marah, bapak gue bakal marah. Karena kakak pernah ada posisi di mana ketika kakak dapat nilai jelek, mama kakak marah sama kakak, dan dari situ keluarlah perkataan-perkataan yang kurang enak. Dan itu menimbulkan sebuah trauma dalam hati kakak, dalam otak kakak, dan pikiran kakak. Kalau gue nggak belajar dengan serius, kalau gue nggak dapat nilai bagus, minimal 7 aja. 7 udah anugerah menurut kakak gitu loh. Menurut kakak akan pulang, kakak akan dimarahi, kakak akan dibentak, kakak akan dimaki, kakak mungkin akan dicecer sama mama kakak. Karena saat itu mama kakak yang paling sering ngajarin kakak. Dan kakak tumbuh dengan sebuah ketakutan di mana gue merasa kakak nggak diterima oleh orang tua kakak. Kenapa? Karena kakak harus melakukan sesuatu, kakak mesti berusaha, kakak mesti strive sesuatu untuk kakak mendapatkan sebuah penerimaan. Dan dari situ, dari ketika kakak tuh jalanin, kakak tumbuh dengan ketakutan demi ketakutan, kakak hidup dari ketakutan demi ketakutan, timbul yang namanya comparing, timbul yang namanya perbandingan. Pasti kalian, siapa yang di sini pernah yang namanya dibandingin sama saudaranya? Kakak pernah. Itu nggak enak, percayalah. Kakak ngerti, tenang aja. Kakak itu bukan orang yang pintar. Kakak itu bukan orang yang rajin juga. Otomatis ketika kakak dapat nilai yang kurang bagus, kakak dibandingkan dengan saudara kakak. Satu kali waktu Sincia kalau nggak salah. Sincia kan harusnya enak ya, kita buat angpau, makan kue, dapat duit, terus ketemu keluarga. Tapi Sincia tahun baru Imlek buat kakak ada sebuah tahun di mana hari di mana kakak sengsara. Kenapa? Karena gue akan dibandingkan. Gue akan ketemu saudara-saudara gue yang akan dibandingkan dengan kakak. Saudara yang lebih baik, saudara yang lebih pintar, saudara yang lebih tinggi, saudara yang lebih ganteng dan segala macamnya. Serius. Papa mama kakak gak pernah ngomong gue lebih jelek daripada mereka, orang mereka lebih ganteng. Tapi tambah sadar karena kakak berpikir kakak mesti ngelakuin sesuatu dan comparing itu masuk dalam hidup kakak, itu muncul pikiran itu dalam hidup kakak. Orang tua gue gak ngomong, men. Kas, lu kok lebih jelek sih? Lu gak sejelek dia sih? Lu gak seganteng dia sih? Kok lu gak sebersih dia sih mukanya? Enggak. Tapi tambah sadar tuh kata-kata muncul di otak kakak. Setan dari mana gue gak ngerti. Karena gini, kakak datang, tahun baru Imlek. Wih kukuk Yonghi. Dapat duit enak. Tapi ketika kakak duduk, kakak makan dengan mereka, muncullah pembicaraan yang tidak enak. Ada yang ketawa, saya ngerti kamu. Di belakang. Kakak samarkan namanya, AB. Jadi gini, saudara kakak ini itu, kakak gak ngerti ngomong kayak gimana. Mungkin kalau otaknya encer, dia bukan cair kali otaknya. Serius, pinter, serius. IQ kakak waktu kakak tes SMP itu atau SD itu 64. Mohon maaf, 64 IQ gue coy. Gue gak ngerti IQ gue jongkok gitu kayaknya. Terus ketika kakak saya tes IQ, kakak pulang kakak kasih tau papa mama kakak. Karena kakak gak ngerti tes IQ tuh hasilnya harus berapa. Kalau yang tinggi katanya 100 berapa. Dengan bangga karena kakak menganggap tes IQ adalah tes ujian biasa. Dan buat kakak nilai 60 itu udah bagus. 50 itu jelek. Gue bangga dong, tes IQ gue 60. Gue pinter. Gak usah tepuk tangan. Gak usah. Itu aib. Gue buka aib di sini. Dan ketika kakak pulang, "Pah, Mah, Lukas habis tes IQ dan hasilnya 60. Gue ngomong dengan muka yang sangat senang. Muka yang sangat bangga. Kayak anak yang gak pernah buat orang tuanya senang. Kakak lupa kakak ngomong apa, tapi ujungnya kakak tahu. Itu IQ jongkok namanya. Itu IQ yang jelek. Dan pada ujungnya, begitu tahu gue itu IQ jongkok, gue minder. Gila IQ gue jongkok gitu loh. Dan ketika tahun baru Imlek itu datang, ketika kita lagi matang, kakak lagi makan kue nastar, kue apalah tuh kue itu. Muncullah pembicaraan.
Dari saudara kakak, papanya. Anak gue kemarin abis tes IQ loh, sama tes EQ. Begitu sebut nama tes IQ dan EQ, yang di sini deg-degan. Dak-dik-duk. Gemeter. IQ gue jongkok gitu loh. Dan gue berharap IQ gue bukan jongkok, tengkurap. Jujur, dalam hati kakak berharap semoga dia lebih parah daripada gue. Please Tuhan, please 63. Karena kakak 64. Please 63 atau 60 gitu kayak. Oh, berapa? 120. Guys, SD 120 IQ-nya. Gue minder, itu nastar yang gue makan, gue buang. Gue ngamut makan, gue gak mikir gue dapat duit berapa hari itu, yang gue pikirin IQ gue jauh lebih parah. Dan ketika kakak tahu itu, papa sama kakak gak ngomong apa-apa saat itu. Cuman, oh iya. Tapi di dalam sini, ada sebuah pergulatan. Ada sebuah, istilah kata berantem gitu secara otak. Muncul sebuah dakwaan dari iblis, entah setan atau otak dari mana. Yang mengatakan gue gak layak. Gue gak cukup baik. Gue gak cukup pinter. Dan gue gak pernah cukup untuk orang tua gue. Bahkan muncul satu perkata dalam diri kakak di mana kakak gak pernah layak untuk jadi anak papa mama kakak. Comparing teman-teman. Separah itu comparing menghancurkan hidup kakak. Identitas kakak. Dan ketika kakak jalan, ketika kakak gak tahu itu comparing. Ketika kakak cuma menganggap, oh ini mungkin sebuah dorongan buat gue untuk gue bisa lebih serius, lebih baik. Gue akan tunjukkan gue bisa lebih baik daripada dia. Serius lebih baik. Lumayan IQ gue pas SMP 90. Bangga gue coy. Bangga. Terakhir koko daftar kerja, setahun atau 2 tahun lalu kakak tes IQ 110. Akhirnya gue orang pinter. Yoi coy. Gue bangga. Ketika gue dapat hasilnya dari, jadi kakak tuh tes HRD kan, yang tesnya itu Human Resource Development. Oke, tes IQ salah satunya. 110. Gue orang pinter. Saat itu gue seakan-akan gue pengen pergi ke rumah saudara gue tempelin ke muka anaknya. Gue 110. Jangan ikutin. Tapi itu timbul sebuah jiwa kompetisi dalam hati kakak, tumbuh sebuah jiwa. Gue gak pernah cukup dalam hal apapun yang membuat gue selalu harus berusaha. Dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pekerjaan. Kakak tumbuh sebuah mental di mana gue harus bisa lebih baik daripada orang lain. Timbul sebuah jiwa kompetisi, bukan jiwa persaingan. Sebuah jiwa di mana gue harus lebih baik daripada orang lain. Menurut kakak baik ketika kita menjadi lebih baik daripada orang lain, menjadi versi baik daripada diri kita sendiri. Tapi tujuannya teman-teman, sekali lagi tujuannya. Kalau tujuannya, sekali lagi ini apa yang kakak alamin, bukan berarti harus diaplikasikan di hidup kalian. Tapi apa yang kakak alamin buat kakak, ketika gue gak cukup baik, ketika posisi gue di pekerjaan gak pernah cukup baik, ketika apa yang gue lakukan gak pernah cukup baik dengan orang yang sebaya dengan gue, I'm nothing. Gue bukan siapa-siapa di hadapan mereka. Bahkan kakak taruh di penilaian itu di hadapan Tuhan. Kakak masih ingat ketika teman-teman kakak mulai bekerja, ketika kakak lulus kuliah, kakak masih harus kuliah, kakak bahkan belum masuk skripsi saat itu. Hari-hari kuliah kakak jalanin. Kakak jalanin dengan baik, kakak belajar dengan baik. Tapi di dalam hati kakak jalanin dengan sebuah sikap di mana gue lakukan ini untuk gue tunjukkan kepada seseorang lain. Buat kakak tunjukkan kepada papa mama kakak, buat kakak tunjukkan kepada teman-teman kakak, gue juga bisa. Dan itu tanpa sadar membuat sebuah pressure. Tanpa sadar itu membuat sebuah beban dalam hidup kakak. Apapun yang gue lakukan, apapun yang gue kerjakan, kemanapun gue pergi, keputusan yang kakak ambil. Penilaian orang akan menentukan seberapa jauh apa yang gue lakukan. Misalnya, kakak ambil keputusan atau kakak ngerjain sesuatu. Waktu kakak ingat, kakak buat skripsi judulnya adalah, intinya kakak buat satu judul skripsi. Dan kakak nanya referensi dari beberapa teman kakak yang udah lulus. Kakak juga nanya referensi dari dosen pembimbing kakak. Ketika wajar, betul, yang udah skripsi mungkin mengerti.
Kalau skripsi namanya direvisi oleh dosen pembimbing itu wajar, betul? Supaya mungkin waktu itu kakak pilih ambil pengaruh kinerja karyawan pada efektivitas perusahaan A. Kakak tanya, Pak dosen, ini gimana? Oke, menurut saya begini, kakak perbaiki. Tapi ketika kakak tanya teman-teman kakak yang udah lulus, ketika mereka nanya, Kas lu kurang di sini, lu kurang di sini. Dan tanpa sadar, dan setelah itu kakak pun gak nanya lagi dosen kakak. Pak, saya coba revisi ini, saya coba cari referensi di beberapa hal, dan saya buat ini. Kakak gak tanya itu ke dosen kakak gak nanya itu ke dosen pembimbing kakak. Kakak jalan dengan itu. Alhasil, ditolak. Judul kakak yang kedua, itu ditolak. Mungkin yang pernah skripsi, ngerti. Mungkin yang sudah skripsi ngerti betapa stresnya kita ketika judul skripsi aja ditolak. Lu baru mau juntun judul aja ditolak. Jiper kena mental gue. Tapi itu yang kakak alamin teman-teman. Kakak, apa yang orang katakan, apa yang orang coba tentukan dari hidup kakak itu menentukan seberapa jauh kakak melangkah. Dan tanpa sadar sekali lagi itu membuat sebuah beban, itu menaruh sebuah beban dalam hidup kakak teman-teman. Itu adalah sebuah mental di mana, apa kata-kata yang tepat ya? Sebuah mental di mana identitas kakak itu nggak ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kakak. Identitas kakak, siapa Lukas sebenarnya, itu nggak pernah ditentukan dari siapa gue. Apa kata firman, apa kata Tuhan sendiri tentang hidup gue. Kakak nggak pernah cari tahu itu, kakak selalu cari tahu semua hidup kakak. Gue siapa, kakak siapa, gue bisa apa dari kata orang. Dan kakak pernah hidup di mana yang namanya kakak mencari penerimaan dari kata-kata orang. Apa yang gue lakukan, apa yang gue perbuat, gue akan selalu tanya orang. Bukan, sebenarnya baik, tujuannya untuk cari sebuah evaluasi. Tapi sebenarnya dalam hati kakak cuma pengen tahu, gue sebaik apa. Gue sebaik apa dalam melakukan hal ini, gue sebagus apa dalam melakukan hal ini. Dan ketika apa yang gue lakukan gagal, kakak akan taruh sebuah beban di dalam hidup kakak di mana gue orang yang paling gagal, gue orang yang paling gak berguna, gue orang yang paling gak bisa apa-apa. Sampai satu kali kakak tumbuh. Dan itu memunculkan sebuah ketakutan dalam diri kakak teman-teman. Untuk kakak bisa terbuka dengan orang. Untuk kakak bisa ngomong dengan orang akan diri kakak. Kakak gak berani membuka diri kakak kalau kakak adalah orang yang gagal. Kakak gak berani membuka diri kakak adalah orang yang mungkin gak berguna. Mungkin kakak bahkan gak berani mengatakan kalau sebenarnya kakak adalah orang yang paling gak bisa apa-apa. Ada sebuah ketakutan kakak akan ditolak. Ada sebuah ketakutan di mana kalau gue gak bisa menunjukkan sesuatu yang baik dari diri gue gak diterima. Serius, di komunitas komunitas yang kakak pernah datangi sebelumnya, kakak didorong untuk menunjukkan sisi baik, menunjukkan sisi kuat kakak, sehingga kakak bisa terima, supaya kakak bisa dapat tepuk tangan dari orang, supaya kakak bisa diterima. Simpel cuma itu. Kakak nggak pernah mau buka kelemahan kakak nggak pernah mau buka apa yang jelek di hidup kakak. Mungkin orang akan bilang Lukas pendiam, Lukas cool, ya gue cool sih. Tapi satu sisi sebenarnya bukan karena itu. Karena gue takut gue ditolak. Gue takut kalau orang tahu gue lemah seperti apa, orang akan nolak gue. Orang gak akan terima gue. Kakak pernah ada posisi di mana, kakak lupa apa kakak pernah cerita ini atau enggak. Kakak pernah ada di posisi di mana di masa-masa kakak sekolah dan kuliah, gue gak pernah punya teman. Gue gak pernah bisa menentukan kelompok. Kalau misalnya ada tugas kelompok, enak ya. Ayo pilih tugas kelompok kalian, siapa yang mau. Buat kakak, ketika guru kakak ngomong itu neraka buat kakak. Serius, gue gak punya teman. Gue gak pinter, gue gak bisa kerja saat itu. Gue bukan orang yang paling baik menurut kakak saat itu. Sehingga ujung-ujungnya kakak akan selalu bertiga dengan teman-teman kakak yang pernah kakak ceritakan waktu itu. Dan teman-teman kakak selalu itu, sehingga itu muncul. Gue gak pernah mau buka kelemahan gue. Gue gak pernah berani. Gue takut, ada sebuah ketakutan dalam hati kakak. Untuk kakak bisa buka hal itu. Dan
sampai satu titik di mana ketika kakak coba tahan, buat kakak itu terlihat baik, tanpa sadar itu menggerogoti istilah kata hati kakak. Tanpa cara nggak sadar itu mungkin di luar kakak terlihat baik, tapi di dalam menurut kakak kata-kata yang tepat adalah sebuah kehancuran total, sebuah kehancuran di mana kakak nggak utuh di dalam sini teman-teman. Karena setiap apa yang kakak lakukan, gue akan selalu cari penerimaan, gue akan selalu cari penilaian dari orang, gue akan selalu cari tahu apa yang gue lakukan apakah itu baik atau enggak, tanpa memikirkan implikasinya kepada orang lain. Sampai dan itu menimbulkan, dan karena kakak tertutup, kakak nggak pernah berani buka. Itu menimbulkan sebuah perasaan kesendirian dalam hidup kakak. Sebuah perasaan kesendirian yang sebenarnya bukan efek dari, yang sebenarnya bukan salah dari orang lain, bukan salah dari lingkungan kakak. Tapi salahnya adalah karena kakak mengambil respon untuk kakak tertutup. Salahnya adalah kakak mengambil respon untuk gue nggak pernah cari tahu, kakak nggak pernah cari satu orang untuk kakak bisa ceritakan kelemahan kakak. Kakak nggak pernah punya berasa aman untuk kakak punya satu teman saat itu yang kakak bisa cerita dan gue bisa terbuka jadi diri kakak padanya. Timbul sebuah perasaan sendiri dan yang membuat kakak menjudge dunia jahat. Gak ada orang yang peduli sama gue, gak ada orang yang mau ngertiin gue. Padahal kan itu kan dari diri kakak. Itu dari diri gue sendiri yang, misalnya bisa kata gue yang buang kulit pisang, gue yang kepleset, gue nyalain orang lain. Istilahnya seperti itu. Gue yang nendang pohon, buahnya jatuh nimpa gue yang marah. Gue marah atas dasar kesalahan kakak sendiri. Dan kakak jadi sangat gak secure. Kakak sangat ngerasa gak aman dengan identitas diri kakak. Kakak gak pernah merasa aman ketika kakak menjadi diri kakak padanya. Sedikit nggak buka aib sih, jujur mungkin ya. Kakak ini sebenarnya merasa sedikit, nggak tahu. Gue nggak bisa bilang diri gue lembut, nggak juga sih, gue nggak lembut sih. Tapi gini, kakak tuh punya perbedaan antara adik kakak dengan kakak. Contoh, kakak waktu itu ke supermarket, Kemart lah, supermarket yang ada di mall. Kakak ini sukanya susu, strawberry, warna pink. Betul. Dan adik kakak sukanya bir. Birnya bukan bir bintang yang ada rasa lemon, blackcurrant atau merah. Bir hitam. Guinness bir. Bir hitam, kopi hitam, gue gak bisa. Ada bisa sih kakak minum kopi, cuman kakak akan dak-dik-duk. Terus asam lambung naik. Tapi entah kenapa adik kakak tuh kuat minum kopi hitam, kuat minum bir. Bahkan dia pernah jalan sendiri ke mall, dia pulang bawa botol anggur, botol wine. Kakak pulang dari Indomaret bawa apa? Susu strawberry. Beda. Kakak bawa susu strawberry. Dan saat itu waktu dulu kakak gak pernah bisa menerima diri kakak yang seperti ini. Gue merasa gue gak laki, gak keren, gue kurang gahar. Kakak belilah bir bintang. Gue gak mau kalah sama adek gue pokoknya. Tapi saat itu bir bintang kakak beli adalah bir rasa lemon. Yang alkoholnya 0. Yang penting kan alkohol, bir. Kakak datang, gue ngomong ke adek kakak, nih gue gak mau kalah sama lo. Gue beli bir, serah. Bir bintang, lemon. Gue minum, gue gak mabok. Yang mana kakak baru tahu, itu bukan bir beneran. Itu cuma bir beras, apa istilah kata itu minuman bersoda sedikit lemon, ada birnya. Oke lah, gue kalah. Gue gak terima, jiwa laki gue muncul kan. Jiwa abang, jiwa anak pertama gue muncul. Anak sulung. Akhirnya kakak pergi lagi, dia beli bir lagi. Gue gak mau kalah, gue beli bir bintang Redler yang warna merah, itu kan gak ada rasa. Ketika gue ngambil gue berasa laki. Gue pegang begini. Gue gak begini, gue bangga banget gue bawa bir. Entah kenapa gue gak bangga gue bawa nilai ijazah gue, tapi gue bangga gue bawa bir. Redler merah tanpa rasa. Gue gak ngerti itu dari mana Lukas. Gue datang, gue gak tahu rasanya. Kakak gak tahu rasanya, mungkin yang pernah minum mungkin ngerti. Pahit ya kan. Akhirnya gue minum,
Jadi kalau kakak itu di keluarga biasa suka ngumpul keluarga tuh di kamar mama kakak. Gitu ada TV, ada meja, ada kasur, ada anjing-anjing kakak ngumpul di situ. Kakak masuk, kakaknya laptop, kakak minum sambil nonton YouTube, Netflix and chill. Niatnya chill, chill beneran. Jadi gini, gue buka birnya, klak. Gue cium baunya, gile, bau bir beneran, mau muntah padahal. Pahit baunya, sumpah pahit man. Gue kayaknya gak diciptakan untuk minum bir rasanya deh. Gue anak baik-baik kayaknya. Maaf. Kakak minum lah. Dengan sebut nama. Tapi kakak minum masih agak Kristen. Dalam nama Yesus. Tegukan pertama. Gue nyerah. Gue nyerah. Gak kuat. Pahit. Asli. Cobain deh. Jangan deh, jangan. Jangan. Kalian kalau belum cukup pun jangan. Jangan. Gue coba gelek. Pahit. Sumpah pahit. Dan gue baru tahu rasa bir tuh gak enak men. Gak enak. Mending gue minum susu strawberry. Ultra milk. Indomilk. Iya. Hai, boleh lah masuk lah. Boleh gue sebut loh. Maaf. Tapi gitu. Dulu kakak gak bisa terima ada sebuah pergejolakan dalam hati kakak. Dimana kakak merasa berkompetisi dengan kakak. Dan kalau gue gak bisa menyaingi kakak, kakak bukan abang yang baik. Kakak bukan kakak yang baik. Kakak mencari sebuah identitas kakak. Abang, kakak itu dari minuman. Dari gimana gue bisa lebih laki dalam banyak hal daripada adik kakak. Sampai satu kali, kakak masih ingat ketika kakak sedang tidur. Tiba-tiba kakak bangun, kakak lupa juga kakak pernah share ini atau enggak. Tapi kakak bangun dengan sebuah perasaan ketakutan dalam hati kakak yang pernah gak sih kalian bangun tuh panic attack gitu loh. Kayak ada ketakutan, takut aja gak tahu. Kakak gak mimpi karena kakak bukan orang yang suka mimpi. Tidur bangun udah pagi gitu biasanya. Kakak gak pernah mimpi, dan saat itu malam itu kakak tahu kakak gak mimpi. Kakak tidur, kakak bangun dengan sebuah perasaan yang sangat takut. Entah kenapa ada seperti kakak dikepung dengan sebuah perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan gak aman yang membuat kakak keringetan. Serius, kakak tidur di AC, AC-nya dingin baru servis, tapi kakak keringetan. Ada sebuah perasaan gak aman, tiba-tiba semua yang memori masa lalu, semua memori di mana kakak ditolak, semua memori di mana kakak nggak merasa kakak nggak cukup itu keulang kembali. Dan kakak merasa kakak nggak pernah cukup. Dan yang kakak lakukan kakak cuma diem, kakak nangis. Kakak nangis. Dan satu yang kakak bisa lakukan cuman kakak buka laptop kakak setel lagu. Kakak lupa kakak waktu itu loh. Kakak masih ingat lagunya adalah Give Me Jesus dari False Worship. Kakak gak pernah denger lagu itu. Kakak buka YouTube tiba muncul lagu itu. Dan itulah kayak entah kenapa kakak klik lagu itu. Kakak lupa liriknya tentang apa. Tapi kurang lebih ada kata-kata di mana ketika dunia meninggalkanku kalau gak salah. Ketika kata-kataku diambil daripadaku. Ketika duniaku diambil daripadaku. Kasih aku Tuhan. Give me Jesus. Tuhan yang akan cukup. Ketika kakak dengar lagu itu, kakak gak berasa apa-apa sebenarnya teman-teman. Kakak tahu Tuhan gue gak berasa Tuhan ngomong atau taruh sesuatu dalam hati kakak. Tapi setelah selesai doa, entah kenapa ada sebuah perasaan yang dimana hati kakak keangkat. Pernah gak sih ketika kalian masuk dalam ruang doa, beban kalian tuh berat di hati kalian. Kayak gue punya banyak masalah, gue punya masalah ini. Kalian masuk ruang doa, kalian worship, kalian nyembah, kalian soaking. Ketika kalian itu keluar dan kalian gak ngerasain, sebenarnya mungkin kalian gak dapet entah mungkin perasaan senang, perasaan sukacita, perasaan lega selama kalian nyembah, lagi doa. Tapi ketika kakak selesai doa, kakak keluar dari ruang doa kakak, ada sesuatu yang diangkat dari hati kakak. Ada sesuatu yang kayak ada sesuatu beban yang diambil dari hidup kakak. Dan baru ketika kakak keluar itu, Tuhan gak ngomong. Tapi kakak tahu dalam hati kakak ada sebuah perkataan. Engkau cukup. Engkau cukup. Engkau cukup. Nah.
engkau cukup dan engkau gak pernah tidak cukup bagiku. Mewek. Ketika kakak dengar, kakak nangis. Kakak bukan orang yang bisa nangis sebenarnya kalau dalam penyembahan dalam hadirat Tuhan. Tapi entah kenapa cuma ketika kakak dengar kata, engkau cukup. Kakak nangis dan kakak putuskan masuk kembali ke ruang doa. Dan detik itu kakak cuma dibawa flashback. Kakak lihat ketika kakak ditolak, ketika kakak ngalamin tekanan. Ketika kakak lagi ngalamin yang namanya kakak jalan hidup kakak di mana kakak membawa sebuah beban dalam hidup kakak merasa kakak nggak pernah cukup. Kakak lihat sekali lagi kakak lihat Tuhan di samping kakak, teman-teman. Tuhan yang sertai kakak. Dan satu kata yang selalu Tuhan ucapkan, engkau cukup dan engkau cukup, teman-teman. Dan kakak cuma mau bilang, mungkin dari kalian ada yang ngerasa, kak, mamaku selalu nuntut, papa mamaku selalu nuntut ini itu. Apalagi anak laki selalu dituntut lebih. Kakak ngerti, teman-teman, kakak ngerti. Kakak pernah ngalamin itu. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin merasa kayak, gue gak pernah cukup ngalamin ini, gue gak pernah cukup di mata bapak mama gue. Dan gue gak pernah bisa jadi seperti apa yang papa mama mau. Satu hal, teman-teman, satu hal. Di mata manusia mungkin kita gak pernah cukup. Di mata manusia mungkin kita gak akan pernah sampai standar manusia. Tapi satu hal yang kakak sudah alamin, teman-teman. Dimana ketika Tuhan katakan cukup. Ada sebuah tembok yang runtuh dari hidup kakak, teman-teman. Dimana apa kakak tahu saat itu kakak diterima oleh Tuhan. Saat itu kakak tahu Tuhan gak pernah nuntut kakak untuk lakukan apapun. Tuhan gak pernah tuntut kakak untuk bisa ini itu. Kakak tahu kakak adalah anak. Dan tugas seorang anak adalah dicintai oleh bapak emaknya. Tugas hak seorang anak menurut kakak adalah dicintai, menerima cinta, dan menerima sebuah penerimaan dan kasih. Dan menurut kakak itu sebuah keindahan yang buat kita, semua kita sebagai anak adalah sebuah hak yang kita berhak untuk itu, teman-teman. Kakak sempat baca di Kejadian 1 atau 2, kakak lupa. Di Kejadian itu kita tahu di mana ular, iblis dalam bentuk ular, itu berusaha menggoda Hawa untuk makan buah itu. Padahal dikatakan kalau Tuhan sudah ngelarang, jangan makan buah ini. Tapi iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Kamu tahu yang baik, kamu tahu yang buruk. Akhirnya manusia makan dan terbukalah mata mereka. Dan ketika kakak renungin, kakak dapatkan satu hal di mana seakan-akan ketika Tuhan sebenarnya ciptakan manusia dan Adam dan Hawa, kakak percaya Tuhan sudah ciptakan mereka cukup. Kakak percaya Tuhan sudah ciptakan mereka whole, penuh, utuh, tanpa sebuah syarat, tanpa sebuah lu harus melakukan ini supaya gue bisa cinta sama lu, supaya gue bisa mengasihi lu, supaya gue bisa nerima lu. Lu mesti ngasih nama ikan dan segala macamnya, lu mesti ngelakuin ini itu, lu mesti jaga nih Taman Eden supaya gue cinta sama lu. Enggak. Tuhan ciptakan manusia karena dia pengen nunjukkan kasihnya. Dia pengen tunjukkan sebuah sosok, sebuah sisi Bapa, sebuah sisi kasih dan kelembutannya kepada kita, teman-teman. Dan ketika kakak renungin firman ini, kakak dapatkan seakan-akan ini yang kakak dapat, teman-teman. Seakan-akan ketika iblis coba bilang, ayo makan. Ketika kamu makan, kamu akan jadi sama kayak Tuhan. Kamu tahu yang baik, kamu tahu yang buruk. Kamu jadi tahu banyak hal. Seakan-akan seperti si ular pengen berkata, dia seakan-akan kalau lu mau jadi sama kayak Tuhan, kalau lu mau diterima oleh Tuhan, kalau lu mau dicintai oleh Tuhan, lu mesti ngelakuin sesuatu. Apa? Makan buah ini. Dan seakan-akan itu seperti merusak sebuah gambaran, sebuah identitas yang dari awal sudah Tuhan berikan. Seakan-akan seperti kita dirusak. Bukan dirusak, tapi kita diubah sudut pandangnya. Dimana kita mesti ngelakuin sesuatu, ini itu. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama kayak Tuhan. Supaya kita bisa tahu ini, tahu itu.
Dan pada ujungnya itu merusak sebuah gambar diri, itu merusak sebuah gambar mengenai identitas kita di hadapan Tuhan. Dan itu memunculkan sebuah perasaan yang gak enak teman-teman. Kakak pernah di posisi itu, dimana gue mesti ngelakuin ini itu. Kakak mesti ngelakuin banyak hal, kakak lakuin ini itu. Kakak berusaha sebaik mungkin apa yang kakak lakukan. Kakak berusaha seperfect mungkin. Kalau perlu gue gak pernah buat salah seumur hidup gue. Supaya gue bisa diterima. Supaya gue bisa diterima dan dikatakan cukup. Dan ini kakak akan bahas di poin yang kedua. Yaitu kita diciptakan untuk dicintai dan untuk mencintai teman-teman. Tapi kakak akan fokus di mana kita diciptakan Tuhan untuk dicintai. Kakak percaya kita ini adalah, sekali lagi inilah apa yang kakak dapat. Ini apa yang kakak alamin, kakak akan share dengan kalian. Menurut kakak adalah objek kasih dari Tuhan. Kita adalah objek kasih dari Tuhan, di mana Tuhan ciptakan, dia pengen salurkan kasihnya, dia pengen salurkan cintanya, dia pengen salurkan kelembutannya ke kita supaya kita bisa salurkan juga kepada orang lain. Supaya kita bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan, supaya kita bisa jadi saluran kasih Tuhan buat orang lain teman-teman. Tapi sekali lagi, perasaan gak pernah cukup, perasaan gak pernah puas itu seringkali menutup mata kakak teman-teman. Seringkali perasaan itu menutup mata kakak dan kakak dibutakan. Dimana kakak mesti ngelakuin sesuatu. Dalam keluarga kakak, orang selalu bilang, Kas lu tuh dicintai. Kas lu tuh, papa mama lu tuh bangga sama lu. Kas papa mama lu tuh sayang sama lu sebenarnya. Tapi jujur, kalau boleh jujur, dulu sebelum hati kakak selalu berkata, gue gak percaya itu. Gue gak percaya kalau papa mama gue mencintai gue. Gue gak pernah percaya papa mama gue mengasihi gue. Gue gak pernah percaya kalau papa mama gue itu bangga sama gue. Kenapa? Karena kakak gak pernah bisa buktikan segala sesuatu. Kakak gak pernah bisa membuktikan satu hal pun apapun yang mereka lakukan. Kakak gak pernah bisa buktikan satu contoh apapun yang mereka minta. Untuk kakak bisa dicintai oleh mereka. Padahal kakak tahu sebenarnya papa mama kakak itu sangat sayang dan sangat cinta pada kakak. Kakak ngerti ketika kakak ngalamin Tuhan itu, malam itu kakak ngerti tujuan papa mama kakak menuntut kakak A, B, C, D, E sebenarnya bukan untuk kakak bisa dicintai. Sebenarnya bukan untuk mendapatkan cinta mereka. Tapi kakak tahu karena mereka pengen kakak jadi sesuatu yang lebih baik. Kakak tahu mereka sedang mendorong diri kakak tahu mereka sedang nge-push diri kakak, anak yang mereka banggakan, putra mahkota mereka, untuk mereka bisa, untuk kakak bisa mencapai satu sisi di mana kakak mencapai potensi yang baik dalam hidup kakak. Dan ketika kakak alamin malam itu dengan Tuhan teman-teman, itu membuka mata kakak di mana kakak ngerti apapun yang papa mama kakak lakukan, gak pernah sekalipun berdasarkan tuntutan. Kakak bisa melihat sebuah sudut pandang yang berbeda di mana kakak ngerti itu bukan sebuah tuntutan. Itu bukan sebuah tekanan, itu bukan sebuah pressure. Tapi kakak tahu itu adalah sebuah tanda cinta mereka. Sebuah tanda mereka karena mereka orang tua. Dan mereka gak pernah mau kakak jadi biasa-biasa aja. Mereka gak pernah mau kakak jadi orang yang biasa aja. Mereka gak pernah mau kakak jadi orang yang rankingnya rendah. Mereka gak pernah mau jika kakak jadi orang yang bahkan hampir gak naik kelas. Karena kakak pernah dapat surat peringatan bahwa kakak mungkin gak akan naik kelas. Di kuliah, kakak pernah dapat surat peringatan di mana kakak kalau misalnya gagal sekali lagi, semester kakak gak cukup, kakak akan DO. Kakak tahu tujuannya adalah bukan untuk ngepus kakak. Tapi ketika kakak ngalamin Tuhan, kakak ngalamin sebuah penerimaan. Seperti ada sesuatu yang selaput yang dibukakan dari mata kakak teman-teman. Dimana kakak tahu orang tua kakak sudah mencintai kakak, orang tua kakak sudah menerima kakak bahkan sejak kakak dilahirkan. Detik kakak dilahirkan, detik kakak detik kakak nangis. Kakak tahu ada sebuah cinta, ada sebuah kasih dan sayang yang mengalir dari air mata, dari hati papa mama kakak ke kakak. Dan detik itu kakak tahu kakak gak perlu melakukan apapun untuk kakak mencintai, untuk kakak dicintai teman-teman.
Kakak masih ingat momen masa-masa di mana kakak punya tekanan, punya beban itu. Salah satunya adalah kakak gak cuma ngalamin dengan Tuhan, tapi kakak ngalamin rekonsiliasi dengan papa mama kakak, teman-teman. Kakak masih ingat waktu itu, sebentar kakak cek catatan kakak dulu. Ngeblank tiba-tiba. Waktu itu kakak lupa tahun berapa, Light sudah ada, Light sudah jalan. Tapi dan kakak ingat Light sedang membuat sebuah namanya worship night kalau nggak salah waktu itu. Dan kakak ingat waktu itu kita sudah, kalau nggak salah 2018 atau 17. Dan kakak ingat di worship night itu kenalnya kakak nggak, orang tua kakak datang, papa mama kakak datang, adik kakak datang. Dan saat itu kakak nggak berekspek untuk kakak bisa pemulihan, kakak bisa peluk papa mama kakak. Kakak nggak pernah, sebelum itu kakak nggak pernah peluk papa mama kakak nggak pernah rasakan pelukan mereka. Tapi malam itu dalam penyembahan ketika hadirat Tuhan turun, kakak masih ingat satu perkataan Tuhan yang, mau gak peluk papa mama kamu? Mau gak kamu datangin papa mama kamu dan kamu peluk mereka? Kakak gak pernah berani peluk mereka, kakak gak pernah berani menghampiri mereka. Karena trauma-trauma yang kakak alamin, teman-teman. Kakak gak pernah berani karena kakak selalu takut ketika kakak peluk, gue akan dihakimi. Gue akan istilah kata gue akan dicecer lagi. Itu menimbulkan sebuah ketakutan di mana gue gak berani engage kepada papa mama kakak. Ada sebuah gap antara kakak dengan papa mama kakak waktu itu. Tapi malam itu kakak jelas banget. Kakak digerakkan untuk peluk mereka. Kakak rangkul mereka. Jujur kakak gak ngerti apa yang harus kakak lakukan, kakak gak ngomong. Tapi saat itu kakak cuma ngomong, kakak cuma datengin mereka ada di belakang, di sebelah tangga. Mereka duduk di belakang. Papa kakak duduk agak depan, mama kakak duduk belakang. Saat itu kondisinya dimana kakak masih punya trauma, seperti yang kakak bilang. Kakak masih punya pemikiran dimana gue mesti melakukan sesuatu. Kakak mesti buat ini itu supaya gue bisa diterima oleh orang tua gue. Kalau gue salah, gue anak paling berdosa, gue anak paling gak bertanggung jawab, gue anak paling gak bener. Kakak datang dari orang tua kakak dengan pemikiran seperti itu, teman-teman. Kakak peluk papa kakak. Dan itu pertama kalinya ketika kakak peluk, kakak cuma bisa nangis. Kakak gak pernah sanggup keluarin satu kata pun. Tapi ketika kakak peluk papa kakak bukan orang yang religius, percayalah. Papa kakak bukan orang yang sangat-sangat istilah kata kudus-kudus. Dia masih buat kesalahan, dia masih punya kelemahan, kakak tahu, kakak ngerti. Dan kakak mengasihi dia. Tapi saat itu ketika dia peluk kakak, entah kenapa ada sebuah perasaan aman. Seperti kembali, seperti sebuah rangkulan papa. Seperti seorang kakak jadi seperti seorang anak kecil yang kakak punya masalah, kakak lari ke papa kakak. Dan ketika papa kakak peluk, dulu yang kakak pikir kakak akan dimarahi. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gak gini, kamu harusnya gak gini, kamu harusnya begini. Tapi detik itu papa kakak bahkan gak ngomong apapun. Dia peluk, dia rangkul, dia elus kepala kakak. Dan kakak cuma bisa hancur di situ. Kakak rasakan sebuah kasih. Kakak rasakan sebuah aliran penerimaan, aliran keamanan yang ada dalam hati kakak, teman-teman. Dan detik itu menghancurkan dan nge-break sebuah tembok yang selama ini kakak bangun dengan papa kakak. Sebuah tembok yang dimana kakak gak pernah bisa, yang dulu mungkin kakak gak pernah bisa cerita apa-apa ke papa kakak. Tapi hari ini kakak suka cerita. Ada beberapa hal yang kakak juga suka cerita ke papa kakak. Dalam pekerjaan, dalam hal ini. Dalam ibadah, misalnya kakak dapat sesuatu, kakak akan cerita ke orang tua kakak. Dulu kakak gak akan pernah berani. Kakak takut. Kakak takut karena kakak pernah ditolak dalam hal itu. Setelah ngomong dengan mama papa kakak balik, kakak beranjak ke mama kakak. Kakak paling punya trauma dengan mama kakak sebenarnya. Kakak gak pernah berani, kakak pernah mengalami sesuatu yang gak enak. Kakak pernah mengalami sesuatu yang sangat tidak enak sebenarnya dengan mama kakak. Kakak punya sebuah trauma di mana gue gak suka emak gue. Gue kalau bisa gue gak berusaha dengan mama kakak saat itu. Tapi ketika kakak peluk mama kakak, jujur, mama kakak gak ngomong banyak. Mama kakak bahkan gak ngomong cuma satu kalimat, teman-teman.
Ketika kakak peluk mama kakak, sekali lagi kakak cuma bisa nangis, kakak cuma bisa nangis, dan sekali lagi kakak cuma bisa nangis. Karena kakak cuma merasakan sebuah kasih, sebuah rasa aman, sebuah rasa penerimaan teman-teman. Sebuah rasa dimana kakak gak perlu takut, kakak gak perlu takut untuk jadi apa diri kakak sebenarnya. Dan kakak masih ingat satu kalimat dari mama kakak, yang mama kakak lontarkan. Karena saat itu kakak cuma bisa bilang, Ma, aku minta maaf, Ma, aku minta maaf. Sorry, dan sorry. Tapi satu kalimat dari mama kakak yang mengubah hidup kakak sampai saat ini. Kakak masih ingat, buat kakak itu sebuah perkataan profetik yang mama kakak katakan. Kamu gak pernah salah. Kamu gak pernah salah. Lukas, kamu gak pernah salah. Kamu gak pernah salah di mata mama. Kamu gak pernah ngelakuin satu pun yang salah di mata mama. Dan detik itu kakak cuma bisa nangis. Kakak cuma bisa nangis. Karena dari perkataan itu runtuh dan rontok semua. Tembok semua. Gunung apapun itu yang kakak bangun selama ini dengan orang tua kakak teman-teman. Rontok semua yang namanya pola-pola pikir, semua pandangan kakak dengan orang tua kakak. Rontok yang namanya semua pemikiran kalau kakak takut sama orang tua kakak. Detik mama kakak ngomong itu, kakak rasakan sebuah aliran kasih yang begitu kuat. Kakak rasakan sebuah penerimaan yang kakak gak pernah alamin. Bahkan yang mungkin selama ini kakak cari teman-teman. Dan detik kakak alamin itu mengubah sudut pandang kakak. Detik itu dulu kakak berpikir apa yang gak lakukan, gue lakukan untuk bisa mencapai ekspektasi papa mama kakak. Kakak akan lakukan untuk membuat papa mama kakak bangga. Apapun yang gue lakukan, gue akan lakukan untuk demi secercah penerimaan dari mereka. Tapi semenjak kakak alamin itu, kakak inget banget. Pandangan kakak berubah. Kakak lakukan apapun, kakak jalankan apapun. Gak pernah atas dasar gue pengen, kakak pengen bikin bangga mereka. Kakak sangat pengen bikin bangga mereka. Tapi bukan itu tujuan utama kakak. Kakak lakukan itu karena kakak tahu tanggung jawab kakak. Kakak lakukan itu karena kakak tahu identitas diri kakak. Kakak lakukan itu sekali lagi karena kakak tahu kakak anak di hadapan mereka. Dan gue gak perlu lakukan apapun, gue gak perlu berusaha sekeras mungkin. Gue gak perlu yang namanya ngemis-ngemis untuk mereka bisa menerima gue, untuk bisa mencintai gue. Karena kakak tahu malam itu, 2 malam itu yang mengubahkan hidup kakak teman-teman. 2 malam itu yang membuat kakak kembali ngerti diri kakak adalah seorang anak. Dan tugas kakak sebagai anak dari papa mama kakak adalah kakak terima cinta. Hak kakak adalah menerima cinta, menerima kasih dari hidup mereka teman-teman. Dan kakak percaya ini bukan berlaku untuk hidup kakak. Ini berlaku untuk kalian semua. Kalian anak dari orang tua kalian. Kalian anak dari bapak emak kalian. Dan kalian anak dari Tuhan. Dan bagian kalian di hadapan Tuhan, simple. Gak perlu berusaha. Gak perlu gue harus lebih baik daripada teman gue yang lain. No. Setiap kali datang kepada Tuhan, setiap kali kalian berdoa, simple. Buka tangan kalian dan bilang, Tuhan, Pa, aku datang. Dan terima cinta. Terima penerimaan dari dia teman-teman. Kakak selalu merasakan itu di Light teman-teman. Setiap kali kakak datang ke Light, gak pernah kakak rasakan satu ketakutan pun di hadapan Tuhan ketika kakak gak layak. Kakak gak merasa gak cukup. Kalau kakak lakukan ini akan berpengaruh pada ini. Tapi kakak tahu kakak cukup. Kakak tahu kakak cukup dan kakak tahu kakak cukup. Kakak tutup di sini teman-teman. Kakak masih ingat ketika kakak baca Kejadian 1 ini setelah Adam dan Hawa makan. Buah ini mata mereka terbuka, mereka tahu diri mereka telanjang. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka buat anyaman, baju. Mereka pakai baju dan mereka bersembunyi. Karena mereka takut ketahuan Tuhan kalau mereka sudah makan buah tersebut. Ketakutan mereka adalah mereka takut Tuhan marah. Tapi satu hal yang buat kakak ini sangat amazing adalah ketika Tuhan datang, ketika Tuhan jalan di tengah-tengah, kakak lupa apa, hutan mungkin, di tengah-tengah taman itu. Buat kakak sekali lagi ini satu perkataan profetik. Sebuah perkataan yang menunjukkan sisi Bapa dalam hidupnya teman-teman. Dia gak mengatakan, Adam, Hawa, lu udah makan ya? Lu udah ngelanggar gue ya? No. Tapi apa perkataan pertama yang Tuhan tanya, yang Tuhan panggil? Di mana kalian?
Where are you? Adam, Hawa, kalian di mana? Dan ketika kakak baca ini, kakak coba renungkan. Kakak dapatkan masuk Tuhan. Seakan-akan Tuhan pengen berkata seperti Adam, Hawa. Tuhan tahu gak mereka makan? Tahu. Tapi yang Tuhan cari apa? Bukan kesalahan dan dosa mereka. Bukan kesalahan mereka. Bukan kesalahan akan perbuatan mereka, teman-teman. Tapi apa yang mereka Tuhan cari? Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan cari? Ciptaannya. Apa yang Tuhan cari? Identitasnya. Jati dirinya. Ciptaannya, anaknya. Dan kakak nangkap seakan-akan seperti Tuhan pengen berkata, lu mau sembunyi seperti apapun. Ini yang ketika kakak baca ini seperti Tuhan berkata kepada kakak. Kakak juga percaya ini berbicara banyak dalam hidup kalian. Seakan-akan seperti berkata, lu mau lari sejauh apapun. Lu mau sembunyi, lu mau jatuh. Seringkali ketika kakak jatuh dalam pornografi dan masturbasi, kakak sembunyikan diri kakak. Kakak gak pernah berani berdoa, kakak gak pernah berani masuk atau bahkan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kakak takut. Kakak milih untuk menutup diri kakak dan kakak bersembunyi. Tapi ketika kakak baca firman ini, kakak sadar. Seakan-akan Tuhan berkata, lu mau sembunyi sejauh apapun. Lu mau lari sejauh apapun, lu mau lari kemanapun, lu mau nyari pelarian kemanapun. Tuhan akan cari, teman-teman. Tuhan telisik kalian. Tuhan cari bahkan sampai tempat tersembunyi sekalipun. Dan apapun yang kalian alami hari-hari ini, teman-teman. Mau kalian ngerasain, kak aku gak pernah cukup di mata papa mama kalian, kakak saya. Kak saya gak pernah merasa cukup, saya gak pernah merasa bisa bersanding di samping teman-teman kak saya gak pernah merasa cukup bersanding di samping adik saya. Kakak cuma mau ngomong satu, kalian cukup. Karena Tuhan ciptakan kalian cukup. Tuhan ciptakan kalian untuk menerima cinta dan penerimaan dari Tuhan, teman-teman. Dan mau kalian lari sejauh apapun, percayalah Tuhan akan cari kalian. Tuhan akan kejar kalian. Tuhan gak akan pernah nyerah dalam hidup kalian, teman-teman. Kakak sudah alami ketika kakak coba lari kemanapun. Kakak lari ke film, kakak lari ke anim, kakak lari kemanapun. Sekali lagi Tuhan terus cari kakak. Tuhan terus cari kakak. Dan Tuhan gak pernah menyerah. Kakak bisa katakan sampai saat ini. Kakak ada di sini, kakak bisa berdiri. Bukti nyata Tuhan gak pernah berhenti. Tuhan gak pernah nyerah. Tuhan gak pernah berhenti untuk mencari kita, teman-teman. Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, engkau aku pilih. Dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang memanggil kita masuk dalam panggilan dalam anaknya. Dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang setia, teman-teman. Tuhan yang setia. Kita pikir, kakak selalu berpikir gue yang mesti berbuat sesuatu untuk gue bisa setia. Pada ujungnya gue yang selalu temukan diri kakak gak pernah bisa setia di hadapan Tuhan. Pada ujungnya kakak selalu bisa menemukan kakak yang mengecewakan Tuhan menurut kakak. Tapi sekali lagi embrace dari papa kakak. Embrace pelukan penerimaan dari papa kakak yang selalu menerima kakak dalam pelukannya. Seakan-akan kakak gak pernah punya salah. Kakak tahu kakak berdosa, kakak tahu kakak berdosa. Tapi setiap kali kakak Tuhan datang dan Tuhan peluk kakak. Kakak seperti melihat sebuah mata yang gak melihat kesalahan. Sebuah mata yang gak pernah melihat Lukas yang berdosa. Sebuah mata yang melihat Lukas yang gak pernah bisa apa-apa. Lukas yang gak pernah bisa dipercaya, Lukas yang selalu gagal. Tapi mata yang selalu melihat bahwa ini anak yang aku banggakan. Ini anak yang aku hargai. Dan kepadanya aku sangat mencintainya. Dan kakak percaya ini bukan hanya bercerita atau berbicara pada hidup kakak, teman-teman. Ini bercerita kepada kalian. Kalian anak-anak Tuhan juga. Kalian ciptakan oleh Tuhan juga. Dan kalian harus sadar. Kalian harus tahu kebenaran ini, teman-teman. Kalian akan selalu cukup, kalian akan selalu cukup, kalian akan selalu cukup. Dunia akan selalu berkata, kamu gak pernah cukup, lu gak pernah cukup, lu gak pernah cukup. Tapi mau gak ketika kalian terima itu, kalian lari ke Tuhan. Kalian balik ke Tuhan. Kalian fokus lagi ke Tuhan, teman-teman. Dia sumber dari segalanya, dan ketika kalian tahu, ketika kalian rasakan kebenaran ini, kakak percaya ini akan mengubah sudut pandang kalian ketika kalian jalan hidup, teman-teman. Amin. Ini yang kakak pengen cuma sampaikan. Kalian adalah anak, dan kita punya hak untuk dicintai. Kita punya hak untuk diterima. Kakak mau ngajak kita lakuin satu hal. Ini lampu, terang gak? Terang kan? Kakak pengen coba kita ajak sekali sebentar, 5 detik, tutup mata kalian. Coba ya,
Dalam hitungan ketiga, tutup mata kalian. Dan dalam hitungan kalian buka mata kalian. Oke? 1, 2, 3. Coba tutup mata kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buka mata kembali. Saya masih ada di sini, tenang aja. Teman-teman, kalau kalian lihat cahaya ini lampu ini nyorot. Kalau kakak buka mata, kakak bisa lihat. Kalian bisa ngerasakan sinar itu di mata kalian. Betul? Tapi ketika kalian tutup mata, yang bisa kalian lihat apa? Gelap. Gelap, 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 dan gelap. Dan pertanyaannya, ketika kalian lihat seakan-akan seperti kalian melihat kegelapan, pertanyaannya lampu ini masih ada di sini gak? Masih. Lampunya masih nyala gak? Nyala. Dan ketika kalian buka mata, lampunya masih ada? Masih nyala? Masih. Kakak umpamakan itu seperti kasih Tuhan, teman-teman. Seperti cinta Tuhan, teman-teman. Itu yang akan selalu menyinari kita, menyorot kita. Seperti menyorot hidup kakak selama hidup kakak, teman-teman. Dan kakak seperti selama hidup kakak seringkali tutup mata kakak. Seakan-akan kakak berkata kasih Tuhan dan cinta Tuhan gak pernah ada. Padahal masih ada gak? Ada. Lampu itu masih ada gak? Ada. Tapi seringkali kita yang memilih untuk tutup mata. Seringkali yang kita memilih untuk kita gak mau ngelihat dan kita gak mau menyadari dan menutup mata kita dari kebenaran bahwa Tuhan yang mencintai kita, teman-teman. So apa yang kita lakukan? Buka mata. Sadar. Sadar woi. Sadar, kakak tahu ini sering dibicarakan. Tapi kakak tahu ini sebuah kebenaran. Ini hati Tuhan sendiri, teman-teman. Karena kakak tahu Tuhan sangat pengen yang namanya. Kita tahu dan kita ngerti kalau Tuhan tuh mencintai kita. Kita gak perlu cari namanya penerimaan dari dunia. Kita gak perlu cari spotlight, kita gak perlu cari lampu dari dunia. Cukup lampu dari Tuhan yang menyinari kita, teman-teman. Dan gak percaya ketika lampu Tuhan itu menyinari kita, itu cukup. Amin. Amin. Kakak mau undang tim musik naik, boleh? Kakak sudah selesai di sini. Tapi kakak pengen ngajak kita ngelakuin satu hal lagi yang mungkin sudah lama kita gak lakuin, teman-teman.